Hari ini saya ingin menceritakan sebuah kisah dari seorang guru Ayurveda terkenal yang akan mengubah cara Anda memandang air putih. Bagaimana air putih yang kita anggap remeh dapat menjadi kunci dalam menyembuhkan berbagai penyakit seperti nyeri tubuh, masalah pencernaan, dan kelelahan. Melalui cerita ini, kita akan memahami betapa pentingnya air bagi kesehatan kita dan bagaimana meminumnya dengan benar. Teman-teman, banyak dari kita menganggap air sebagai hal yang biasa, sehingga kita berpikir bahwa kita bisa meminumnya kapan saja, dalam jumlah berapapun yang kita inginkan. Namun, pandangan ini keliru. Meskipun air tampak sederhana, air memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga fungsi tubuh kita. Agar semua organ tubuh bekerja dengan baik, air membantu membuang racun, menjaga pencernaan, dan mengatur suhu tubuh. Dari kulit hingga pencernaan, air memiliki manfaat yang tak terbantahkan, termasuk membantu menurunkan berat badan. Namun, penting untuk mengetahui berapa jumlah air yang tepat, kapan harus meminumnya, dan bagaimana cara meminumnya. Memahami manfaat yang diberikannya, serta risiko yang terjadi jika kita tidak minum dengan benar juga sangat penting. Tanpa air yang cukup, bahkan pola makan terbaik tidak akan berguna. Dehidrasi dapat menyebabkan berbagai masalah seperti sembelit, nyeri sendi, kelemahan, dan kelelahan. Batu ginjal, masalah kulit seperti jerawat, alergi, hingga masalah serius seperti rambut rontok dan insomnia bisa muncul hanya karena kurangnya air dalam tubuh. Jadi dalam video ini, kita akan belajar mengapa air sangat penting bagi tubuh, apa fungsinya, dan berapa jumlah minimum dan maksimum yang harus kita konsumsi setiap hari. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana cara mengetahui tanda-tanda dehidrasi, dan bagaimana cara terbaik meminum air putih untuk menjaga kesehatan kita. Kita akan mengungkap rahasia minum air dengan benar. Mulai dari suhu air, jumlah yang harus diminum dalam satu waktu, hingga waktu yang tepat untuk meminumnya. Sekarang, mari kita mulai dengan kisah guru Ayurveda yang terkenal. Suatu ketika, ada seorang guru Ayurveda dengan jenggot lebat yang sangat dihormati. Dia dikenal di berbagai desa sebagai seorang bijak yang berpengetahuan luas tentang kesehatan dan cara-cara alami untuk menjaga tubuh tetap kuat dan bebas dari penyakit. Setiap orang yang mendengarkan ceramahnya selalu terkesima dengan wawasan mendalam yang ia berikan tentang tubuh manusia dan bagaimana cara sederhana dari alam, jika diterapkan dengan benar, dapat menjaga keseimbangan tubuh. Guru ini sering berkeliling dari satu desa ke desa lainnya, mengajar orang-orang tentang kesehatan dan memberi mereka solusi dari masalah kesehatan yang mereka hadapi. Ceramah-ceramahnya tidak pernah membosankan, karena ia memiliki kemampuan untuk menjelaskan konsep yang rumit dengan cara yang sangat sederhana, sehingga mudah dipahami oleh orang-orang dari segala kalangan. Setiap kali ia datang ke suatu desa, para penduduk setempat berkumpul dengan penuh antusiasme, menantikan nasihat berharga yang akan ia bagikan. Suatu hari di sebuah desa yang jauh, guru ini berdiri di depan hadirin yang ramai. Orang-orang berkumpul di alun-alun desa, menunggu dengan penuh perhatian. Setelah menyapa mereka dengan ramah, sang guru memulai ceramahnya dengan cara yang tak terduga. Air, katanya dengan suara tenang namun penuh makna, adalah sesuatu yang sering kita anggap remeh. Para hadirin saling berpandangan, merasa bingung. Bagaimana mungkin air, sesuatu yang mereka minum setiap hari, bisa menjadi topik yang begitu penting? Guru itu melanjutkan, namun jika tidak diminum dengan cara yang benar, air bisa menjadi penyebab penyakit serius di tubuh kita. Kata-kata ini mengejutkan para hadirin. Beberapa orang terkejut mendengar bahwa sesuatu yang tampaknya sepele, seperti air, bisa berdampak begitu besar pada kesehatan mereka. Mereka mulai memperhatikan lebih dalam, ingin tahu lebih banyak tentang apa yang akan dikatakan oleh sang guru. Air adalah sumber kehidupan, lanjut guru itu. Namun juga bisa menjadi musuh bagi tubuh kita jika tidak diperlakukan dengan benar. Banyak dari kita mengabaikan pentingnya kapan dan bagaimana kita minum air. Ini adalah hal kecil yang sering kita anggap sepele, namun sebenarnya memiliki dampak besar pada kesehatan kita. Pada titik ini, beberapa orang di antara hadirin mulai bertanya-tanya. Mereka biasa minum air kapan saja dan sebanyak yang mereka inginkan, tanpa pernah berpikir tentang cara yang tepat untuk melakukannya. Mereka menantikan penjelasan dari sang guru, dan suasana di tempat itu menjadi hening, seolah semua orang sedang menahan napas, siap mendengar rahasia yang akan diungkapkan.
Sang guru kemudian berkata, banyak penyakit, mulai dari yang ringan seperti gangguan pencernaan hingga yang serius seperti masalah ginjal, dapat disebabkan oleh cara yang salah dalam meminum air. Tubuh kita seperti mesin yang rumit memerlukan perawatan yang tepat. Minum air adalah bagian dari perawatan itu. Kita tidak hanya minum untuk menghilangkan dahaga, tetapi juga untuk memberi kehidupan kepada setiap sel dalam tubuh kita. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam benak setiap orang. Para hadirin mulai mengerti bahwa air lebih dari sekadar minuman, itu adalah kunci kesehatan. Mereka tahu, dari cara guru itu berbicara, bahwa ada sesuatu yang lebih besar tentang air yang akan mereka pelajari hari itu. Mendengar kata-kata ini, seorang pemuda berdiri dan bertanya, "Guru, bagaimana mungkin air yang begitu sederhana dan ringan bisa menyebabkan penyakit serius?" Guru itu tersenyum dan menjawab, "Ketahuilah bahwa cara minum air sangatlah penting. Jika diminum dengan cara yang salah, air tidak akan bekerja optimal untuk tubuh kita. Namun, jika Anda meminumnya dengan benar, air akan menjadi sumber penyembuhan yang luar biasa bagi tubuh Anda. Cobalah ikuti aturan-aturan ini selama 12 hari, dan Anda akan melihat perubahan ajaib dalam tubuh Anda." Guru tersebut melanjutkan, tubuh manusia terdiri dari 60-70% air, dan organ-organ utama seperti ginjal, paru-paru, dan sistem pencernaan bergantung pada air untuk berfungsi dengan baik. Air juga sangat penting untuk menjaga kesehatan sel-sel tubuh kita dan memastikan semua sistem bekerja dengan optimal. Guru itu kemudian menjelaskan bahwa tubuh kita membutuhkan jumlah air yang cukup setiap harinya. Kekurangan air dapat menyebabkan berbagai gejala seperti air seni yang menguning, kulit yang tidak bercahaya, dan kelemahan tubuh. Jika gejala-gejala ini diabaikan, mereka dapat berkembang menjadi penyakit serius di kemudian hari. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa kita minum air dalam jumlah yang cukup setiap hari. Namun, jumlah air yang kita butuhkan bervariasi tergantung pada kondisi kesehatan kita, iklim, dan aktivitas fisik. Orang dewasa normal disarankan untuk minum 2,5 hingga 3 liter air per hari atau setara dengan 10 hingga 12 gelas. Selama musim panas atau setelah berolahraga, kita harus meningkatkan asupan air karena tubuh kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat. Sang guru juga memperingatkan, terlalu banyak minum air juga bisa berbahaya. Jika kita minum air dalam jumlah yang berlebihan, kerja ginjal akan meningkat, dan hal ini bisa menurunkan kadar natrium dalam darah. Meskipun ini jarang terjadi, minum lebih dari 5-6 liter air dalam sehari bisa berbahaya bagi tubuh kita. Selain jumlah, cara minum air juga sangat penting. Jangan pernah minum air dalam keadaan berdiri atau langsung dari botol. Sebaiknya, minumlah air sambil duduk dan minum perlahan. Tahan air dalam mulut selama beberapa detik sebelum menelannya. Ini membantu air liur bercampur dengan air, yang akan membantu meningkatkan proses pencernaan dan menjaga keseimbangan keasaman dalam tubuh. Minum air terlalu cepat atau dalam posisi berdiri bisa membuat ginjal kesulitan dalam menyaringnya. Sang guru juga menjelaskan pentingnya memilih suhu air yang tepat. Banyak orang suka minum air dingin, terutama pada hari-hari yang panas. Namun, air dingin memperlambat proses pencernaan karena tubuh harus menghangatkan air tersebut terlebih dahulu sebelum dapat menggunakannya. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk meminum air pada suhu ruangan atau air hangat karena air hangat lebih mudah diserap oleh tubuh dan membantu mempercepat pencernaan. Kemudian, guru melanjutkan dengan menjelaskan kapan waktu yang tepat untuk minum air. Minum air di waktu yang salah bisa menyebabkan masalah kesehatan. Sebagai contoh, minum air segera setelah makan dapat mengganggu proses pencernaan. Karena air mencairkan cairan lambung yang diperlukan untuk mencerna makanan. Sebaiknya, minumlah air sekitar 45 menit hingga 1 jam setelah makan. Selain itu, hindari minum air dalam jumlah banyak sebelum tidur karena hal ini dapat menyebabkan gangguan tidur akibat keinginan buang air kecil yang sering. Guru itu juga memberikan nasihat tentang cara minum air saat berolahraga. Saat berolahraga, penting untuk minum sedikit demi sedikit daripada sekaligus. Minum air terlalu banyak saat tubuh masih panas dapat mengganggu sistem tubuh dan memperlambat proses pemulihan setelah berolahraga. Sebaliknya, minumlah sedikit air secara bertahap untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi tanpa memberi beban berlebih pada ginjal.
Pada akhirnya, sang guru menyimpulkan bahwa mengadopsi kebiasaan minum air yang benar akan meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Tidak hanya membantu pencernaan, tetapi juga membantu menurunkan berat badan, meningkatkan kesehatan kulit, serta mencegah berbagai penyakit. Dalam 12 hari mengikuti metode ini, Anda akan melihat perubahan luar biasa pada tubuh Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan dengan mempraktikkan apa yang telah kita pelajari dari sang guru. Mulai hari ini, perhatikan bagaimana dan kapan Anda minum air. Pastikan tubuh Anda tetap terhidrasi dengan baik dan nikmati manfaat kesehatan yang luar biasa dari minum air putih yang benar. Jangan lupa untuk membagikan pengalaman Anda setelah mencoba metode ini di kolom komentar di bawah. Sukai video ini dan berlangganan agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya yang akan membantu Anda menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Aktifkan notifikasi agar Anda selalu mendapatkan tips terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap sehat dengan air putih. Tambahan ekstra. Terakhir, saya ingin memberikan tips tambahan untuk menjaga tubuh Anda tetap sehat dan terhidrasi. Ketika Anda merasa lelah, sulit berkonsentrasi, atau mengalami nyeri tubuh, cobalah untuk minum segelas air dan perhatikan bagaimana tubuh Anda bereaksi. Kadang-kadang, rasa lelah dan nyeri disebabkan oleh dehidrasi ringan yang tidak kita sadari. Selain itu, pastikan untuk selalu membawa botol air setiap kali Anda bepergian, agar Anda tidak lupa minum air secara rutin sepanjang hari. Dan ingat teman-teman, kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Ini adalah modal utama yang tidak ternilai harganya, sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh apapun, termasuk kekayaan materi. Seberapa sibuk pun kita, kesehatan harus menjadi prioritas utama. Karena tanpa tubuh yang sehat, kita tidak akan bisa menjalani aktivitas harian dengan maksimal. Tidak ada gunanya memiliki kekayaan melimpah jika tubuh kita rapuh dan rentan terhadap penyakit. Sang guru kemudian mengingatkan, mulailah dengan langkah-langkah kecil, seperti memulai hari Anda dengan segelas air. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi dampaknya sangat luar biasa. Segelas air di pagi hari adalah cara terbaik untuk mengaktifkan tubuh kita, membantu membuang racun yang menumpuk selama tidur, dan memberikan energi yang kita butuhkan untuk memulai hari dengan penuh semangat. Saat Anda minum air di pagi hari, bayangkan tubuh Anda seperti mesin yang mulai bergerak kembali setelah beristirahat semalaman. Air tersebut akan membersihkan dan mempersiapkan tubuh Anda untuk bekerja optimal sepanjang hari. Tetapi, yang lebih penting lagi, lanjut sang guru, adalah memperhatikan sinyal-sinyal dari tubuh Anda. Tubuh kita sebenarnya sangat cerdas dan selalu memberitahu apa yang kita butuhkan, baik itu rasa haus, lapar, atau kelelahan. Jangan abaikan sinyal-sinyal ini. Seringkali kita terlalu sibuk hingga lupa memperhatikan pesan-pesan yang tubuh kirimkan. Mungkin Anda merasa lelah, tapi itu sebenarnya bisa jadi tanda dehidrasi ringan. Kita harus belajar untuk lebih peka terhadap tubuh kita, karena tubuh yang sehat dan terhidrasi dengan baik akan memberikan sinyal-sinyal positif yang memudahkan kita menjalani kehidupan dengan lebih baik. Air adalah elemen kehidupan yang paling sederhana, namun juga paling berharga. Ini adalah sumber kehidupan yang tak ternilai. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Setiap sel dalam tubuh kita membutuhkan air untuk bekerja dengan baik, dari mengatur suhu tubuh hingga membantu proses pencernaan dan sirkulasi darah. Air adalah kunci dari keseimbangan hidup yang sehat. Dengan memastikan tubuh kita cukup terhidrasi setiap hari, kita juga membantu meningkatkan kesehatan kulit, fungsi organ, dan bahkan suasana hati kita. Air tidak hanya menghidrasi tubuh, tapi juga menyehatkan jiwa. Satu hal yang harus kita ingat, guru itu menambahkan, adalah bahwa kita harus menghormati air seperti kita menghormati kesehatan kita. Jangan pernah menyepelekan kekuatannya, karena air memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menyembuhkan, memperbarui, dan memberikan energi kepada tubuh kita. Minumlah dengan bijaksana, perlahan, dan dengan penuh kesadaran. Seperti halnya kita makan dengan penuh perhatian, kita juga harus minum dengan cara yang sama. Yap sekam kana namo dia
Dengan langkah kecil seperti memulai hari dengan segelas air, Anda sudah berinvestasi pada kesehatan masa depan Anda. Anda mungkin tidak merasakan perubahan besar dalam semalam, tetapi seiring waktu, tubuh Anda akan merespon dengan peningkatan energi, kulit yang lebih bersih, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Ingat, kesehatan adalah perjalanan panjang, dan setiap tindakan kecil, seperti minum air yang cukup, adalah bagian dari langkah menuju hidup yang lebih sehat dan lebih bahagia. Jika Anda menemukan tips ini berguna, tinggalkan komentar di bawah dengan pengalaman Anda setelah mencoba metode ini. Saya juga ingin tahu, apakah Anda merasakan perbedaannya setelah 12 hari? Ayo, kita berbagi pengalaman dan saling mendukung untuk mencapai kesehatan yang optimal bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap sehat dan terus minum air putih dengan cara yang benar.